Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas pesta mini dengan motif yang ke-8. Kali ini motifnya motif jeruk atau motif pastel. Nah, ini terlihat cantik ya. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang poli cherry, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna hijau. Motif ini kelipatan 4. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat tas lebih besar, tinggal tambahkan saja kelipatan 4. Saya mulai dengan awalan rantai 48 rantai. Setelah 48 rantai, di ujung ini saya tambahkan 1 rantai. Saya mulai pengerjaan dari bagian rantai ke-48 tadi. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Satu SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Nah, ini sudah mendekati bagian ujung. SC terakhir. Nah, di akhir ini tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Buat total 12 baris SC. Nah, ini sudah selesai ya, 12 baris SC. Jadi selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan 12, 48, 12 dan 48. Jadi tidak ada penambahan di bagian sudut. Teman-teman bisa hitung agar hitungan pas ya dengan polanya. Nah, di ujung ini saya tambahkan 1 rantai. 1 rantai masuk ke hitungan yang ke-48. Jadi 1 rantai ini lubang terakhir, saya beri di sini penanda 1 lubang sebelum terakhir ya. Jadi terakhir nanti SC kita akan ada di penanda. Nah, kita akan mulai membuat SC berkeliling 12, 48, 12 dan 48 termasuk 1 rantai. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan SC berkeliling hingga SC terakhir di penanda. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Nah, SC terakhir di penanda. Akhir putaran. Saya letakkan dulu penandanya agar tidak bingung ya.
kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch 1 rantai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan ya, nanti slip stitch di akhir buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai penambahan 2 baris SC berkeliling ya. Lanjut, di akhir putaran saya slip stitch. Nah, kemudian di sini saya akan buat 2 rantai. 1, 2. Nah, saya beri penanda dulu di sini agar terkunci ya kaitannya. Nah, sebentar. Selanjutnya saya akan melapis bagian bawah dengan busa ati. Jadi gunting busa ati seukuran lebih kecil dari bagian bawah seperti ini. Paskan ya di tengah-tengah garis. Kemudian ini langsung kita jahit ke bagian rajutan. Saya akan menjahitnya menggunakan jahit tangan dengan jarum jahit dan benang yang kecil ya. Tapi kalau teman-teman mempunyai mesin yang cukup kuat untuk menjahit busa ati ke rajutan, bisa menggunakan mesin. Nah, untuk menjahit tangan caranya adalah seperti ini. Jahit dari rajutan miring ke arah busa, tahan sisa benang dengan jempol, kembali ke arah rajutan, miring kembali ke arah busa. Jadi kita merajutnya seperti berbentuk pagar. Cara menjahit busa ati seperti ini bisa lebih kuat ya. Nah, hasilnya seperti ini, ada garisnya. Lanjutkan menjahitnya berkeliling hingga selesai. Nah, ini sudah selesai saya jahit berkeliling dengan tangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan membuat rajutannya. Saya lepaskan dulu penanda untuk pengunci rantai tadi. Nah, ini setelah 2 rantai ya, saya akan beri penanda di rantai yang kedua ini. Di rantai kedua ini saya beri penanda untuk nanti penanda tempat kita mengakhiri putaran slip stitch. Nah, kita akan masuk pola bagian motif yang pertama. Lilit benang, skip 3 kali, 2, 3, skip 3 ya. Di lubang yang keempat kita buat 1 DC. Jadi DC nya miring ke arah 2 rantai pertama seperti ini. Lalu 2 rantai, 1, 2. Kemudian lilitkan benang sebanyak 8 kali di bagian DC ini ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita keluarkan satu-satu jadi 8 kali ya. Jadi ada 2 kali keluar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengisi bagian yang kita skip. Bagian yang kita skip ini dengan masing-masing 1 DC. Jadi ada 3 ya yang kita skip tadi, kita isi dulu 1 DC setiap lubangnya. Nah, langsung seperti ini ya. 1 DC yang pertama, DC yang kedua, dan DC yang ketiga. Nah, untuk DC nya yang keempat itu di tempat kita meletakkan DC miring tadi, di sini ya, jangan salah. Nah, selesai satu motifnya seperti ini. Kita ulangi.
skip 3 1 2 3. Di lubang berikutnya tarik 1 DC, kemudian 2 rantai 1 2. Kembali motif jeruknya ya, 8 kali tarik benang di bagian DC. 1 2 3 4 5 6 7 dan yang ke-8. Kemudian keluarkan ya, ada 2 setiap kali keluar, jadi total 8. Ini yang ketiga, 4 5 6 7 dan 8. Kembali kita isi bagian di skip dengan DC. 1 DC yang pertama, DC yang kedua, DC yang ketiga, dan DC yang keempat di tempat DC miring yang tadi. Nah, seperti ini kita ulangi, skip 3 lubang, 2 3 1 DC, 2 rantai, 8 kali tarik benang di bagian DC, 2 3 4 5 6 7 8. Keluarkan 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Kembali kita isi bagian yang di skip, DC yang pertama, DC yang kedua, DC yang ketiga, dan DC yang keempat di tempat kita meletakkan DC miring. Nah, jadi motifnya seperti ini ya, ulangi terus polanya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah hampir selesai 1 putaran, saya tinggal membuat 1 kali motif lagi. Nah, untuk teman-teman perhatikan ya, ini hitungannya pas. Nah, di sini saya skip 3 1 2 3. Nah, 1 2 3 pas ya, lubang yang keempat itu tempat kita membuat 2 rantai slip stitch. Langsung 1 DC, 2 rantai, 8 kali tarik benang di bagian DC, nah keluarkan satu-satu. Kembali kita isi 1 DC di bagian yang kita skip. DC yang pertama, DC yang kedua, DC yang ketiga. Nah, jadi ini cuma 3 ya, jadi langsung kita slip stitch di bagian 2 rantai, karena bagian 2 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC terakhir. Slip stitch di rantai kedua ya, yang kita beri penanda tadi akhir putarannya. Nah, di sini saya akan slip stitch, langsung ganti warnanya ke warna yang berbeda. Slip stitch ganti warna, 2 rantai, 1 2. Nah, benang yang warna hijaunya akan saya putuskan.
Nah, kita akan lanjut. Untuk bagian berikutnya kita akan membuat DC berkeliling. Beri penanda dulu di rantai kedua. Nah, kemudian kita akan isi. Untuk satu motif jeruk itu ada 4 buah DC ya, 4 buah lubang. Jadi kita isi masing-masing 1 DC. 1 DC yang kedua di sebelahnya, DC yang ketiga, dan DC yang keempat. Nah, seperti ini. Lanjut ke motif berikutnya. Di sini 4 buah juga ya jumlah DC-nya. Mulai dari sini bagian yang DC-nya saja. DC yang pertama, DC yang kedua, DC yang ketiga, dan DC yang keempat. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya hingga ke akhir putaran, jangan ada sampai yang tertinggal. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Nah, untuk bagian yang terakhir ini ada 3 buah ya DC-nya, jadi kita membuat 3 buah saja. DC yang pertama, DC yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, akhir putaran kita langsung slip stitch di rantai yang kedua yang kita beri penanda. Slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ulang motif bagian yang pertama. Jangan lupa penandanya letakkan di rantai yang kedua. Lilit benang kita skip 3, 1 2 3. Di lubang berikutnya kembali buat 1 DC. Jadi sejajarkan saja dengan motif yang bagian bawah. Kemudian 2 rantai, lalu 8 kali tarikan benang di bagian DC. Keluarkan 8 kali, 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Kemudian kita isi bagian DC yang kita skip. 1 DC, DC yang pertama, DC yang kedua, DC yang ketiga, dan DC yang keempat. Di tempat kita meletakkan 1 DC miring. Nah, seperti ini. Ulangi, lilitkan benang, skip 3 lubang, dua rantai, 8 kali tarikan benang di bagian DC, keluarkan 8 kali juga. Kemudian 1 DC di bagian kita skip masing-masing, jadi ada 4. 1 DC yang kedua, DC yang ketiga, dan DC yang keempat. Di tempat kita meletakkan DC miring.
Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Setelah itu nanti slip stitch di bagian rantai kedua. Ulangi motif bagian yang kedua yaitu DC berkeliling, lalu ulangi lagi motif bagian yang pertama yaitu motif jeruknya. Lakukan berulang hingga sesuai dengan tinggi yang diinginkan. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya tinggi motifnya. Dan ini yang warna krem saya buat sekitar ada 5 motif jeruk. Kemudian saya ganti warna kembali ke warna hijau dan saya buat satu baris motif jeruk. Saya rasa ini sudah sesuai. Dan untuk tinggi yang saya buat ini adalah sekitar 11 cm. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkannya boleh ya. Nah, ini di akhir putaran saya akan langsung slip stitch sama seperti tadi di rantai kedua. Satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jadi untuk satu jeruk ada 4 buah SC ya. Nah, seperti ini ada 4 buah SC untuk satu jeruk. 1, 1 SC kedua, SC ketiga, dan SC keempat. Lanjut ke motif berikutnya 4 buah SC juga. 1, 2, 3, dan 4. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah selesai ya satu putaran. Ini SC terakhir. Langsung slip stitch di puncak SC pertama. Satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan kembali mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini saya akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama. Saya ganti benangnya ke warna yang tadi, warna krem. Slip stitch ganti benang, satu rantai. Nah, benang yang warna hijau jangan diputuskan ya. Berikutnya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran. Saya matikan dulu. Akhir putaran, slip stitch, 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan mulai menyisipkan ring yang sudah saya rajut dengan tali pegangan tas seperti ini ya. Nah, untuk panjang talinya ini saya buat sekitar 28 cm. Nah, untuk tutorial pembuatan talinya ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, akan saya sertakan linknya ya. Nah, saya akan mulai memberi penanda untuk tempat saya menyisipkan ringnya. Lipat rajutannya, beri penanda kiri dan kanan dulu. Sesuaikan, kemudian kita letakkan bagian talinya untuk mengukur jarak. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita ambil jaraknya dari kiri dan kanan agar pas dihitung ya. Di sini saya mendapatkan hitungan 12 lubang dari penanda yang di sudut. Jadi dari sudut ini saya tarik 12 lubang, saya beri penanda. Kemudian untuk sisi sebelahnya
Nah, penanda sudut kiri dan kanan sudah bisa dilepaskan. Saya akan mulai menyisipkan ring untuk talinya ya. Di sini ring yang saya gunakan untuk tali ini adalah yang ukurannya sekitar 2,5 cm ya diameter lebarnya. Nah, jadi seperti ini kita letakkan penandanya tepat di tengah-tengah. Jadi ini sekitar nanti 7 SC. Oke, ini di akhir putaran kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda pertama. Nah, penandanya kita akan letakkan ya di tengah-tengah. Jadi ini 3 lubang sebelum penanda, di penanda, dan 3 lubang setelah penanda. Jadi ada total 7 SC untuk ring. Nah, letakkan seperti ini. 1 2 3, kemudian di penanda yang keempat, dan setelah penanda 3 buah lagi, yang kelima, keenam, dan ini yang ketujuh. Nah, seperti ini. Lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Ke sini ya. Nah, sudah mendekati penanda. Sama seperti tadi, saya mulai menyisipkan ringnya di 3 lubang sebelum penanda, di penanda, dan 3 lubang setelah penanda. Total 7 SC. 1 2 3, di penanda yang keempat, 5, 6, dan yang terakhir yang ketujuh. Selesai 1 buah talinya. Hasilnya seperti ini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya mengisi 1 SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya di sisi sebelahnya. Di sini nanti kembali kita sisipkan tali pegangannya ya. Dan ringnya juga jumlahnya harus sama, yaitu 7 SC. Nah, ini sudah selesai putaran untuk tali pegangannya. Selanjutnya ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, berikutnya saya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran ya, 1 SC. Kemudian nanti slip stitch dan ganti benangnya ke warna hijau. Lanjutkan dengan warna hijau membuat sekitar 2 atau 3 baris sesuai dengan keinginan teman-teman. Jangan lupa slip stitch dan 1 rantai. Setelah itu tinggal membuat puringnya. Nah, ini sudah selesai tasnya. Jadi setelah ring yang warna hijau saya buat ini sekitar 2 baris SC berkelilingnya ya. Jadi 3 yang warna krem dan 2 yang warna hijau terakhir. Nah, motifnya cukup cantik ya. Dan saya juga sudah membuatkan bagian puring atau innernya seperti ini. Bagian dalamnya saya lapis dengan busa angin tipis. Buat teman-teman yang berminat membuat bagian inner bisa cek linknya di kolom deskripsi, akan saya sertakan. Nah, untuk bagian tas ini ukurannya adalah tinggi sekitar 14 cm, sementara lebarnya 22 cm, dan untuk bagian alas 5 cm.
Nah, untuk tas ini membutuhkan setengah gulung benang untuk masing-masing warna, jadi tidak terlalu boros dan hasilnya cukup cantik ya. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif itu kita mulai dari bawah sini langsung ke bagian atas, dan di bagian motif tidak kelihatan ya, cukup rapi. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.